situasinya dan apa namanya hukumnya seperti apa gitu. Oke, Bang boleh dijelasin Bang, suaranya agak keras Bang. Iya, yang pertama kemarin pada tanggal 18 Oktober ya 2022 di PN Jakarta Timur 18 ya. Di PN Jakarta Timur kemarin kita udah nempuh proses yang pertama. Setelah sidang pertama, proses dilanjutin dengan mediasi. Mediasi itu dihadirin oleh Mbak Heni, saya mendampingi Mbak Heni, kemudian ada kuasa hukum dari para tergugat tanpa dihadiri tergugat, kemudian ada hakim mediator. Nah, dari mediasi sendiri, hakim mediator memberikan waktu selama 7 hari. 7 hari untuk adanya satu output yang bisa dihasilkan antara penggugat dengan para tergugat. Apakah itu, tapi dari para pihak para tergugat itu kembali menyerahkan kepada Mbak Heni gitu, dan kita pun tetap berpegang pada gugatan. Kita jawab. Bang, sorry Bang, tadi para tergugat menyerahkan kepada Mbak Heni. Maksudnya boleh lebih detail menjelaskannya, ini saya belum paham nih. Gitu loh. Para tergugat menyerahkan bagaimana sih permintaannya gitu. Oke. Sedangkan di dalam gugatan Ibu Heni sudah menjelaskan gitu loh. Di dalam gugatan, di dalam petitum gugatan sudah ada isinya gitu. Nah, maka dari itu setelah proses itu nanti kita lihat 7 hari ke depan, setelah tanggal 18 berarti Selasa depan akan seperti apa gitu. Karena kita tetap berpegang pada gugatan. Oke, kalau Mbak Heni sendiri, pinginnya seperti apa Mbak? Kalau saya sih pinginnya semuanya damai-damai aja ya, dan undang-undang konsumen hak dan kewajiban itu harus dinomor satuin ya, karena mohon maaf ya, negara Indonesia kan undang-undang konsumen itu masih agak tabu dan masih kurang baik ya, dan saya pengennya negara Indonesia itu seperti berkiblat ke luar negeri, undang-undang konsumen yang memang hak dan kewajiban sebagai konsumen itu nomor satu lah, karena konsumen itu kan punya perlindungan sendiri ya. Kalau saya menggugat dengan nominal segitu, menurut saya itu tidak ada artinya apabila jika pada malam itu amit-amit Cimeng ya saya kenapa-napa yang sudah kita LP-in inisialnya AO itu misalnya bawa sajam, terus amit-amit juga saya pada saat itu nyawa saya nggak ada, apalah artinya gugatan saya gitu. Mau saya gugat 1 triliun pun nggak ada artinya kan, seperti itu, karena nyawa saya itu harganya tuh tidak terhingga lah, nyawa tuh tidak bisa diganti dengan materi yang mungkin gugatan saya nggak cukup lah untuk menggantikan nyawa saya. Nah, Mbak ini tadi undang-undang konsumen, mungkin Abang bisa menjelaskan maksudnya seperti apa Bang? Kenapa harus undang-undang konsumen gitu? Iya, undang-undang perlindungan konsumen. Memang di dalam itu diatur bahwa seseorang ya dalam hal ini bisa perorangan ataupun bukan gitu, itu apabila mendapatkan satu hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia, kalau dalam hal ini berarti Mbak ini sebagai pasien ya, yang dia bayar gitu, yang dinikmati tidak sesuai dengan apa yang harusnya diinformasikan oleh pihak penyedia jasa gitu ya, penyedia jasa konsumen. Maka dari itu seorang konsumen dalam hal ini perorangan Mbak Heni itu berhak, memiliki hak untuk menuntut komplain dan terusnya, termasuk sampai menuntut ganti kerugian, baik material kita bicara apa yang udah ditimbulkan atas kejadian dengan dugaan tindak pidana lah kita bilang ya, dimana rumah sakit itu harusnya kan menyediakan itu bukan hanya keamanan, tapi berikut fasilitas dan mencakup itu semua. Yang diharapkan oleh Mbak Heni kan itu yang didapatkan. Tapi pada waktu malam dirawat nyatanya enggak. Cuma kan masnya
aneh aja ya gitu, sekelas rumah sakit premier yang bertaraf internasional dan juga salah satu rumah sakit terbaik di Indonesia, dan dia juga dapat award ya, dapat award. Dan saya pasien lama bisa kok seperti itu. Bahkan saya itu pada saat dirawat, saya keluar kok dari ruang perawatan itu ke lobi lantai 8. Itu saya sampai teriak-teriak untuk panggil polisi. Karena security di rumah sakit premier tidak bisa berbuat apa-apa. Saya teriak-teriak tapi tidak ada digubris sama sekali oleh perawatnya kah, atau security-nya, atau ada orang yang pada saat ada di lantai 8 tersebut. Sampai akhirnya saya balik lagi ke ruang perawatan saya telepon lah Polres Jakarta Timur. Barulah datang, barulah di situ baru semuanya terkendali. Dan lucunya lagi, pada saat semua terkendali, anggota polisi mau naik ke atas ke ruangan saya itu tidak boleh. Kan lucu, orang asing boleh. Maksudnya orang asing bisa masuk gitu kan tanpa pengetahuan saya dan tanpa izin saya, yang dimana saya udah tanda tangan SOP-nya dari rumah sakit bahwa tidak boleh ada besukan sama sekali. Dan itu kejadian jam 9:30 malam. Itu kan lucu ya gitu, maksudnya iya, sampai kejadiannya itu sekitar sampai terjadi terkendalinya itu sekitar jam 12 malam. Dan setelah 1 bulan setelah somasi ke 1 ya, rumah sakit premier itu kasih karangan bunga sama saya. Nah ini karangan bunga ya nih, lucu kan? Maksudnya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, semoga Ibu Heni lekas sembuh. From manajemen Rumah Sakit Premier Jatinegara. Kan lucu ya, maksudnya saya udah sembuh loh, 1 bulan kemudian baru dikirimin karangan bunga dan kata-katanya semoga lekas sembuh. Kan lucu kayak gitu. Nah ini, jadi menurut saya tuh nggak masuk di akal banget ya. Masa doain saya dong, berarti saya belum sehat dong. Udah 1 bulan loh kejadiannya kan, itu tuh sangat-sangat lucu banget. Dan etikat dari Rumah Sakit Premier tuh nggak ada etikat baiknya banget gitu. Maksudnya abis kejadian itu kan harusnya manajemen datang ya, nggak ada empati sekali gitu. Datang ke ruangan saya besok paginya loh, pihak manajemennya ya itu datang ke saya, apalah sekedar apa segala macam itu tidak ada. Pada malam itu doang yang datang tuh security sama suster ya, itu karena nganterin anggota polisi gitu. Dan di situ saya marah. Itu kan sangat-sangat, saya nggak masuk di akal loh. Saya bayar mahal di rumah sakit itu, saya minta kenyamanan saya terjaga, keamanan saya terjaga. Coba bayangkan mungkin masyarakat Indonesia berpikir kenapa sih sampai sedemikian ya. Coba kalian bayangkan kalau misalnya pada malam itu bawa sajam gitu ya kan, AO itu bawa sajam, tiba-tiba saya ditusuk, saya tidak berdaya, saya infus saya sampai naik darah ke atas, kalian bayangkan dong seperti apa gitu loh. Jadi menurut saya untuk gugatan nggak ada artinya ya gitu loh, untuk nyawa saya tuh tidak ada artinya lah. Oke Bang, berarti saat ini masih mediasi kan Kak? Betul. Masih mediasi yang dijalankan ya. Pihak dari rumah sakit mungkin ada itikat baik yang selama ini belum, saat ini kan belum kan. Apakah sekarang nih saat ini udah ada komunikasi lagi? Belum juga Sampai saat ini belum juga. Ketemu sama kuasa hukumnya aja kan di ruang mediasi. Udah itu aja. Itu aja. Iya. Kalau dihubungin pun juga belum ada sih. Belum ada juga. Belum ada juga. Hubungin langsung Ibu Heni. Kayak ini mungkin ada dihubungin? Nggak ada. Maksudnya nggak ada hubungin sama sekali. Bunga bisa nyampe ke rumah saya gitu nah, ya kan. Itu dia. Tapi untuk komunikasi sama saya tidak ada gitu. Jadi wajar dong kalau misalnya saya sebagai konsumen, saya sebagai pasien yang notabene pasien VIP kan kayak gitu ya. Kok bisa kecolongan saya gugat, hal-hal yang sangat wajar ya. Jadi alamat aja kan tahu. Iya. Jadi bisa dibilang Mbak Heni sangat menyayangkan ya hal itu terjadi ya. Iya. Maksudnya saya tuh pasien lama di situ dan keluarga saya juga di situ gitu kan. Jadi kalau misalnya sampai terjadi seperti itu kan kayaknya lucu ya gitu, sayang banget sih kok bisa seperti itu. Bahkan saya suka rekomendasiin loh rumah sakit tersebut ke teman-teman saya, ke keluarga saya kayak gitu. Karena saya juga
kan dokter-dokter spesialisnya di situ semua gitu loh, dari dokter gigi, dokter kulit, dokter penyakit dalam, semuanya di situ semua saya gitu, dokter kandungan, pokoknya semua di situ lah, semua dokter saya mempercayakan di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Dengan kejadian kayak begini kan seharusnya kemarin tuh saya kontrol ya, sampai Rumah Sakit Jatinegara tuh telepon saya untuk kontrol gitu, tapi saya bilang saya nggak, saya bilang oh iya aja gitu loh, dan saya akhirnya nggak kontrol, dan akhirnya saya harus mencari tahu dokter-dokter yang biasa menangani saya itu mereka prakteknya di rumah sakit mana lagi selain di Rumah Sakit Premier Jatinegara, kan kayak seperti itu kan.